wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ruth Lestarianti Daci, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kiat karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, pemikiran yang logis, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dan tips agar kita dapat menyusun karya ilmiah yang baik, efektif, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa kiat penting yang harus diperhatikan. Pada poin pertama yaitu 1. Menentukan topik yang jelas dan menarik. Mengapa harus menentukan topik yang jelas? Nah, hal ini agar pembaca dapat memahaminya dengan baik, dan hal itu akan bermanfaat bagi pembaca yang membaca tulisan kita. Di sini, kita tidak perlu menentukan topik yang terlalu luas, karena hal itu akan membuat tulisan kita sulit untuk difokuskan atau sulit untuk dimengerti oleh pembaca. Poin kedua yaitu lakukan studi pustaka dan kajian teori. Tahapan ini penting agar tulisan kita memiliki dasar teori yang kuat, tidak hanya sekedar opini. Maka dari itu, gunakan sumber terpercaya seperti buku ilmiah, jurnal, atau artikel-artikel yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu menyusun kerangka penulisan. Nah, kerangka ini membantu kita menulis secara sistematis. Biasanya terdiri dari pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini berisi latar belakang dan tujuan penelitian. Yang kedua itu ada pembahasan. Nah, biasanya di pembahasan itu berisi tentang analisis dan argumentasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini berisi hasil atau ringkasan penelitian. Masuk pada poin keempat yaitu gunakan bahasa ilmiah yang baku dan objektif. Hindari kata-kata yang emosional, subjektif, atau tidak baku, seperti enggak, kayak, atau gitu. Karena dalam menulis karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif atau sesuai dengan ejaan IYD. Poin yang kelima yaitu perhatikan teknik penulisan dan sitasi. Nah, pada poin ini kita diwajibkan untuk mencantumkan kutipan yang sesuai dengan aturan penulisan. Misalnya, menggunakan gaya APA atau Chicago agar tulisan kita terhindar dari plagiarisme atau bebas dari plagiarisme. Dan poin yang terakhir yaitu yang keenam, lakukan revisi dan penyuntingan. Setelah kita selesai menulis, bacalah kembali naskah yang telah kita buat untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan maupun logika penulisan supaya tulisan yang telah kita buat akan jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Sebagai contoh nyata, saya pernah melihat kakak saya menulis karya ilmiah tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa. Nah, di sini ia mulai dengan menentukan topik yang relevan, mencari referensi dari jurnal ilmiah, lalu menulis menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Hasil akhirnya dipresentasikan dalam seminar kelas dan ia mendapat tanggapan positif dari dosen pembimbing. Ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti kiat menulis yang baik, kita bisa menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa menulis karya ilmiah memerlukan ketelitian, kesabaran, serta pemahaman terkait kaidah penulisan akademik. Nah, dengan menggunakan kiat-kiat seperti tadi, menentukan topik yang jelas, menyusun kerangka yang baik, menggunakan bahasa yang baku, serta melakukan revisi, kita dapat menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Demikian pembahasan dari saya mengenai kiat karya ilmiah. Terima kasih sudah menonton.